Hai guys, gua Azmi dan sekarang kita akan membahas seluruh alur cerita film Jagfest tahun 2013. Film ini menceritakan tentang dua orang kakak adik yang melakukan pergenjotan di tengah hutan. Akibat perbuatan mereka tersebut, kini hal yang mengerikan mulai muncul dan meneror seluruh penduduk desa. Penasaran? Yuk langsung kita gaskan. Film ini diawali dengan penemuan lubang yang benar-benar misterius. Lubang itu dipercaya oleh penduduk dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi jika begitu, ada konsekuensi yang didapat jika tidak patuh pada lubang tersebut. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, salah satunya tidak melakukan macam-macam di dalam hutan termasuk kegiatan pergenjotan atau mantap-mantap. Tidak hanya itu, terkadang lubang ini juga menargetkan seseorang untuk dijadikan tumbal. Ada seseorang bernama Dawai yang merupakan seorang pembuat kendi wajah. Jika Dawai dirasuki oleh penghuni lubang tersebut, maka ia akan membuat wajah yang akan dijadikan tumbal untuk lubang tersebut. Jika tidak, maka akan terjadi malapetaka yang besar. Scan kemudian berpindah yang memperlihatkan Aida dan Jesebi yang berada di tengah hutan. Mereka ini adalah dua bersaudara. Walaupun begitu, Jesebi diam-diam meminta jatah pada adiknya sendiri. Karena adiknya juga sayang terhadap kakaknya, akhirnya ia memberikan hal tersebut dan terjadilah adegan pergenjotan di tengah hutan ini. Udah dibilangin ini dilarang masih pada ngeyel dan sekarang terima akibatnya cucu. Dan benar saja, penghuni lubang marah dan langsung merasuki Dawai. Dan disinilah Dawai kembali membuat pendi wajah. Menurut kalian, siapakah yang akan dibuat Dawai? Simak saja lanjutannya. Setelah selesai melakukan mantap-mantap dengan adiknya sendiri, Jesebi pun berniat mencari kayu dan Aida kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata ia dikejutkan dengan seseorang bernama Bodei. Ternyata orang tua Aida ingin menjodohkannya dengan Bodei. Karena hal tersebut, Aida memutuskan untuk pergi ke tempat Dawai. Saat Aida menghampiri Dawai, terlihat Dawai yang sedang pusing berpikir kayak orang dikejar hutang. Karena hal itu, Aida tahu bahwa Dawai baru saja membuat kendi wajah yang baru. Oleh karena itu, ia langsung pergi ke tempat pembakaran untuk melihat siapa wajah yang baru saja dibuatnya. Dan ternyata dirinya sangat terkejut karena melihat wajah dirinya lah yang ada di dalam kendi tersebut. Sebelum Dawei memberitahukan kendi tersebut kepada para penduduk, Aida mengambil kendi tersebut dan bergegas menyembunyikannya. Setelah selesai, Aida pun kembali pulang. Tak terasa malam pun tiba. Karena sebentar lagi Aida akan menikah dengan Bodei, seluruh keluarga pun mengadakan acara makan-makan. Setelah selesai makan, Jesebi menghampiri Aida dan memperingatkan Aida untuk tidak memberitahu tentang hubungan terlarang mereka. Karena ia sedikit bingung dan membutuhkan teman curhat, akhirnya Aida pun mengunjungi kakeknya di sebuah mobil yang terlantar. Dia curhat pada kakeknya bahwa wajah kendi berikutnya adalah dirinya sendiri. Kakeknya sedikit terkejut dengan hal tersebut tetapi tidak memberitakan hal tersebut kepada para penduduk desa. Keesokan harinya, Aida pergi bersama ayahnya ke sebuah toko untuk menjual beberapa makanan dan juga minuman. Bersama dengan itu, Aida diam-diam mencuri tes pack untuk mengecek kehamilannya. Sesampainya di rumah, ia langsung mengecek kehamilannya. Dan ternyata, ia benar-benar hamil akibat ulah dari Jezebel, yaitu kakak kandungnya sendiri. Bisa lu bayangin gak coy? Anaknya nanti manggil apa ke ayahnya itu? Manggil ayah atau manggil paman gitu coy? Lanjut. Keesokan harinya saat sedang mencuci bersama dengan temannya, Aida mendapat penglihatan dari penghuni lubang bahwa penghuni tersebut akan segera membunuh temannya. Setelah selesai membunuh, makhluk tersebut langsung menyeret mayatnya ke dalam lubang. Sang ibu akhirnya tahu bahwa anaknya meninggal akibat lubang tersebut. Ia langsung meniup trompet guna memanggil seluruh penduduk desa untuk datang ke tempat itu. Mereka bertanya kepada Dawai apakah lubang itu sempat merasukinya dan membuatkan dia baru. Lalu Dawai menjawab bahwa ia tidak ingat bentuk kendi yang dia buat saat ia kesurupan. Ia sudah mencari kemana-mana kendi tersebut tetapi hasilnya nihil. Mereka kembali menyuruh Dawai untuk mengingat kembali bentuk wajah dari kendi yang hilang itu agar tidak ada lagi korban jiwa. Aida kemudian menghampiri Dawai untuk membantu mengingat kembali wajah yang hilang tersebut. Lu yang nyembunyiin, sekarang lu yang punya pura bantu. Asyam. Pada akhirnya Dawai berhasil membuat wajah Bodei. Malam harinya Aida memberitahu kakaknya bahwa dirinya sedang hamil. Akan tetapi kakaknya hanya cuek saja dan tidak mau bertanggung jawab. Keesokan harinya penduduk desa kembali berkumpul di sekitar lubang. Tak lama kemudian Dawai mengeluarkan kendi barunya dengan wajah Bodei yang harus ditumbalkan. Walaupun keluarga Bodei tidak terima, pada akhirnya Bodei menuruti apa yang lubang itu mau. Akhirnya ia pun segera dipenggal. Kasihan cu, udah gagal nikah, dibunuh lagi. Jadi tumbal cuy. Tubuhnya gede juga cuy. Sementara Aida pergi ke tempat kakeknya yang sudah sakit-sakitan untuk bercerita. Sesampainya di sana,
Aida terkejut karena ia melihat seorang laki-laki dan kemudian bercerita bahwa dulu kakeknya juga menyembunyikan wajah istrinya. Karena hal tersebut akhirnya membuat beberapa penduduk meninggal akibat ulah si kakek. Seiring berjalannya waktu, akhirnya para penduduk menemukan wajah kendi tersebut dan akhirnya membunuh istri sang kakek. Akibat dari upaya sang kakek menyelamatkan istrinya, akhirnya ia pun dihukum untuk tinggal di sebuah mobil yang tak terpakai. Karena Aida tak mau membuat lebih banyak korban lagi, akhirnya ia berencana untuk membawa kendi wajahnya sendiri ke tempat dawai. Karena merasa sangat-sangat ragu, akhirnya ia menaruh kendi tersebut di celah sebuah pohon. Sesampainya di tempat dawai, ternyata dawai sedang mabuk-mabukan untuk menghilangkan stresnya. Karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya Aida pun membatalkan niatnya. Sesampainya di rumah, Jasebi bercerita kepada ayahnya bahwa dirinya sedang sakit. Akhirnya sang ayah pun pergi membawa Jasebi ke lubang tersebut untuk meminta kesembuhan. Sangat terlihat bahwa penduduk desa di sini lebih percaya pada lubang tersebut daripada dokter. Saat sampai di lubang, Jasebi merasa ada yang aneh. Dan benar saja, penghuni lubang tersebut langsung membunuhnya. Mantap, azab bergenjotan di daerah terlarang. Jadi begini, cok. Sang ayah yang melihat hal tersebut langsung meniup trompet guna memanggil seluruh penduduk desa. Karena menganggap ini adalah kesalahan dawai yang telah lalai menjalankan tugasnya, akhirnya dawai dihukum dengan cara diikat di dekat lubang. Tetapi dawai dengan ikhlas menerima dirinya untuk dijadikan tumbal di lubang tersebut. Capek kali ya disuruh buat kendi, kesurupan gitu. Ya, mending mati aja gitu kan. Lanjut. Keesokan harinya, Aida datang untuk melepaskan dawai dan mengajaknya untuk pergi dari tempat ini sejauh-jauhnya. Tetapi sebelum itu, mereka membawa satu kendi untuk dijual ke sebuah toko. Sesampainya di toko tersebut, Aida memohon kepada pemilik toko untuk memberikan harga tinggi kepada kendi yang dijual dawai. Pemilik toko pun setuju dan ingin mengambil uangnya di kasir. Akan tetapi, ternyata si pemilik toko malah menelpon ayah Aida untuk datang kemari. Pada akhirnya, Aida dan dawai pun tertangkap. Ayah Aida mengira bahwa Aida memiliki hubungan dengan dawai. Karena hal itu, Aida dan dawai pun dihukum. Hukuman yang diberikan sang ayah membuat Aida jadi keguguran. Kasihan. Lalu sang ayah bertanya kepada Aida siapa yang menghamilinya. Aida dengan jujur bahwa kakaknya lah yang telah menghamilinya. Sontak kedua orang tuanya kaget. Karena merasa tidak percaya, sang ayah langsung pergi ke tempat dawai untuk menanyakan hal tersebut. Sementara Aida mencoba untuk pergi ke tempat kakeknya. Sosok laki-laki itu muncul kembali dan menyuruh Aida memberitahu penduduk siapa sosok wajah pada kendi yang hilang itu. Di saat itu juga Aida mendapat penglihatan bahwa penghuni lubang itu telah membunuh ayahnya sendiri. Lalu dawai kembali meniup trompet dan membuat seluruh penduduk desa datang ke sana. Aida kemudian mulai menceritakan bahwa kendi yang hilang itu merupakan wajahnya sendiri. Dia mengaku bersalah bahwa telah menyembunyikan kendi tersebut dan akhirnya menimbulkan banyak korban. Hal tersebut membuat ibunya sangat marah. Mereka semua berencana untuk meninggalkan Aida esok harinya. Bisa lu bayangin gak cuk kalau jadi Aida gimana gitu. Udah tegang gitu menjelang hari-hari terakhirnya, besok dia ditumbalin. Ngeri sih cuk. Malam harinya, si arwah dan kakek datang untuk menyuruh Aida dan dawai pergi sebelum penduduk desa datang untuk membunuhnya. Tetapi bukannya lari, dia justru pasrah akan dirinya akan segera ditumbalkan. Agar para penduduk desa yang menganut kepercayaan lubang itu bisa hidup dengan tenang. Keesokan harinya, saat Aida ingin dieksekusi, ia meminta maaf kepada seluruh penduduk desa karena telah membuat kekacauan dan menimbulkan banyak korban. Setelah selesai berbicara, Aida pun langsung ditumbalkan. Gila cuy, ini serem parah. Pada akhirnya mereka pun kembali ke rumah masing-masing dan menjalani hari-hari mereka seperti biasanya. Dan terakhir diperlihatkan dawai yang duduk di kursi dan menghidupkan beberapa lilin. Dan film pun tamat. Gila sih. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah taati aturan yang telah dibuat, karena bisa jadi jika aturan tersebut dilanggar akan berakibat buruk untuk semuanya. Sekian dan pamit cuy. Mantap.